Salam dan bahagia. Bersama saya Katarina M. Lebuan, SSI. Dalam menyelesaikan tugas modul 1.1.A6 pada materi demonstrasi kontekstual. Pendidikan calon guru penggerak angkatan 7. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, dan menjadi mandiri secara lahir. Kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Dasar pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya, dan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Pendidik tetap terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Itulah yang dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai dasar pendidikan yang menuntun. Dalam kodrat alam dan kodrat zaman, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid. Didiklah anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Penerapan ide atau gagasan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam penerapan ide atau gagasan saya ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mengambil dari kutipan mandiri dalam asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, dan menuntun yaitu tuntunan dalam pendidikan menuntun menurut Ki Hajar Dewantara, dan pemikiran mengenai kodrat alam dan zaman dari Ki Hajar Dewantara. Mandiri, pendidik menciptakan ruang bagi murid untuk mengatur dirinya sendiri dan orang lain dalam hidup bersama. Jadi, pendidik harus bisa menciptakan ruang bagi murid secara mandiri untuk mengatur dirinya sendiri dan bekerja sama dengan orang lain dalam hidup bersama dengan orang lain. Dalam menuntun, tuntunan, pendidik menuntun murid agar tidak kehilangan arah dan menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Di sini pendidik harus dapat menuntun agar murid tidak kehilangan arah
dan agar ia dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, pendidikan anak harus sesuai dengan sifat dan bentuk lingkungannya dan sesuai dengan kemampuan serta keterampilannya. Jadi harus mengikuti sifat dan bentuk lingkungannya secara kodrat alam dan harus sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh anak sesuai kodrat zamannya. Alasan yang kontekstual dari penerapan ide atau gagasan saya sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara ini yaitu kemerdekaan anak dalam belajar secara mandiri sesuai dengan budayanya dan kemampuannya dan senantiasa dalam tuntunan pendidik sehingga ia tidak kehilangan arah. Jadi kemerdekaan anak dalam belajar secara mandiri dan harus sesuai dengan budayanya serta kemampuan dari anak itu sendiri, dan senantiasa pendidik harus tetap menuntun sehingga anak tidak kehilangan arah. Itulah alasan kontekstual dari saya. Demonstrasi hasil penerapan secara kontekstual yang diterapkan seperti dalam proses pembelajaran, peserta didik melakukan kegiatan praktikum secara mandiri dan bersama dengan teman-temannya. Dalam melakukan pengolahan lokasi untuk media tanam, peserta didik berkolaborasi bekerja sama dengan teman-temannya untuk melakukan pengolahan lokasi tersebut. Dalam proses pembelajaran di kelas, peserta didik dapat bekerja sama dengan teman-temannya dan secara mandiri mendaur ulang limbah menjadi barang yang bermanfaat. Dan dalam hal ini, pendidik atau seorang guru tetap menuntun anak dalam proses pembelajaran tersebut. Dan contoh lainnya, peserta didik bersama pendidik dalam menuntun untuk menyiapkan poster untuk gerakan kebersihan lingkungan. Di sini peserta didik bersama-sama berkolaborasi untuk menyiapkan semuanya itu dan secara mandiri serta di bawah tuntunan guru. Tantangan dan solusinya. Adapun tantangannya, kodrat alam peserta didik yang sesuai dengan lingkungan tempat keberadaannya dan kodrat zaman, yakni sangat dirasakan berdasarkan sikap hidupnya dan kemampuan ekonominya, di mana masih banyak siswa yang ekonominya masih di bawah berkecukupan, sehingga sangat mempengaruhi karakter dan kemampuan siswa. Siswa yang ekonominya masih di bawah berkecukupan, proses pembelajarannya masih bergantung pada guru. Solusi yang saya ambil sebagai guru harus bisa mencari banyak cara agar semua anak memperoleh proses pendidikan yang sama. Guru harus tetap menjalani tugasnya dalam menuntun siswa, agar siswa memperoleh kemerdekaan dalam belajar dan bisa secara mandiri serta bekerja sama dengan sesama temannya, dengan cara membantu dan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dari siswa itu sendiri, sehingga siswa tidak kehilangan arah dan tetap menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Itulah tantangan dan solusi yang saya lakukan dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Demikianlah penyampaian saya dalam materi ini. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, tetap maju dan bergerak terus. Terima kasih.